181 in the channel Bring the Color into Smart Sasi. Hai muda-mudi Smart Sasi, kali ini kita lagi ada di salah satu event Smart Sasi nih. Namanya Atlas. Kalian tahu nggak sih Atlas itu apa? Atlas adalah salah satu event punya Eskul Wismansa, yaitu Prisma. Nah, di Atlas ini ada lomba-lomba yang menarik, sama ada seminar juga loh. Atlas diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Nah, kalian pada penasaran nggak sih kegiatan apa aja yang ada di event Atlas? Yuk simak videonya. Yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Ekowati, SPD MPD. Yang saya hormati, Ibu PKS Kesiswaan SMA Negeri 1 Kota Bekasi, Ibu Dr. Anda Hendriati MPD. Yang saya hormati, Pembina Prisma SMA Negeri 1 Kota Bekasi, Ibu Haja Deswati Eskom MPD. Jadi di Atlas itu ada 3 mata lomba, salah satunya Mini Magazine. Ini adalah kelompok pertama yang lagi presentasiin Mini Magazine karya mereka. Di mata lomba kedua ada lomba poster. Secara teknis sama kayak mata lomba lainnya. Peserta presentasiin posternya, lalu akan dinilai oleh dewan juri. Nah, yang terakhir ada mata lomba fotografi. Di sini salah satu peserta lagi presentasiin hasil jepretannya nih. Gimana? Keren nggak? Ini adalah cuplikan webinar yang diisi sama Kak Shirley Anavita Rahmi yang bertemakan First Millennial Bebas Beropini atau Cari Sensasi. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama kakaknya. Halo Kak, boleh perkenalkan diri kakak dulu? Hai, aku Dwi Nur Fitria Ramadona, tapi biasa dipanggilnya Dona. Dan aku kelas 12 sekarang. Aku juga sebagai ketua pelaksana event Atlas 4 tahun ini. Hai. Halo Kak Dona. Nah, kita mau nanya nih Kak seputar Atlas. Jadi di tahun ini Atlas tuh ambil tema apa ya Kak? Kalau boleh tahu. Terus, makna dari tema itu apa tuh? Jadi untuk tahun ini kita milih tema musim. Lebih lengkapnya itu nama tema kita Four Seasons of Life. Jadi tuh kenapa sih kita pilih tema itu? Karena pada awalnya kalau yang aku tahu dapat info dari kakak kelas dan lain-lain itu kita kalau milih tema nggak boleh sama kayak yang setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya atau kayak event-event lain gitu yang udah pernah pakai tema itu. Jadi itu cukup susah juga karena kan banyak yang udah dipakai sama event-event di Semansa. Kalian tahu kan event di Semansa tuh udah banyak banget. Jadi kayak mau pakai tema Italia kuno udah pernah ada, tema galaksi udah pernah ada gitu-gitu. Pokoknya semua udah pernah ada. Jadi kita kayak tema-tema yang anti mainstream tuh rata-rata udah pada dipakai gitu. Jadi tiba-tiba temen aku ada yang kepikiran kalau kenapa temanya nggak yang mainstream aja sekalian yang orang nggak kepikiran saking mainstreamnya gitu. Jadi akhirnya dapat deh tema itu musim, tapi bukan cuma sekedar musim. Jadi tuh ada Four Seasons of Life. Jadi tuh tagline-nya itu embrace your creativity with the Four Seasons of Life. Jadi tuh ini bukan sekedar musim yang kayak apa ya, kayak musim panas, gugur, semi atau musim dingin. Ini tuh juga seasons of life. Jadi kayak bisa diartikan musim-musim dalam hidup kalian karena kan manusia itu pasti dalam kehidupannya pasti melewati berbagai macam fase, misalnya fase lagi masuk sekolah baru atau fase ulangan atau fase pokoknya macam-macam fase dalam kehidupannya. Jadi bisa dibilang itu musim kan. Dan dalam setiap musim itu tuh kreativitas yang ini kalau dalam konteks musim-musim yang kayak musim dingin, musim panas, musim gugur itu kan setiap musim itu tuh beda-beda ya. Jadi kayak di setiap musim itu tuh pasti ada kreativitasnya masing-masing. Misalnya kayak di musim dingin orang-orang jadi kepikiran buat bikin mantel, itu kan suatu kreativitas juga kan. Jadi intinya Atlas itu tuh kayak mewadahi kita gitu. Oh, berarti keren juga ya Kak makna dari temanya. Kalau untuk perbedaan Atlas tahun ini sama tahun sebelumnya itu apa sih Kak? Kalau Atlas tahun lalu itu karena baru-baru pandemi akhirnya nggak diadain seminar karena Atlas biasanya tuh ada seminar kan. Dan tahun ini ada seminar dan buat dari segi temanya juga beda. Atlas 3 sama Atlas 4 itu yang perbedaan paling besar sama temanya juga beda. Mata lombanya juga beda. Kalau nggak salah tahun lalu itu ada mading 3D tapi tahun ini diganti jadi mini magazine. Udah sih.
Ya benar. Terus karena ada pandeminya juga, kita ngelaksanainnya jadi secara online ya Kak. Oh ya Kak, Iya, gimana benar. sih rasanya jalan event online ini? Pastinya kan susah banget ya, apalagi cara buat orang tertarik sama event ini tuh. Wah, ini beneran emang sih jadi ketua pelaksana, ketua event di saat lagi pandemi itu bener-bener cobaan banget, tantangan sih. Aku ngeliatnya sebagai tantangan karena kita kalau ngelihat kalau misalnya ada suatu apa ya hal yang belum pernah kalian lakukan, contohnya jadi ketua atau ditunjuk jadi apa, itu tuh jangan kalian anggap sebagai beban gitu, anggap sebagai tantangan karena kalau kalian hidupnya nyaman-nyaman aja, biasa-biasa aja, kayak kalian tuh seperti kata Kak Shirley tadi, kalian tuh nggak keluar dari zona nyaman gitu. Jadi emang benar jadi ketua event di saat pandemi itu bener-bener susah banget, luar biasa susahnya. Pertama dari segi nyari peserta, karena kalau dulu kan bisa nyebarin undangan enak kan, bisa langsung ketemu orang-orangnya, terus bisa langsung disamperin. Terus juga buat koordinasi sama panitianya itu juga kalau online kan, offline kan enak, kayak bisa langsung ketemu langsung di satu ruangan, interaksi secara langsung. Juga kalau ada apa-apa tuh intinya, dan kalau di hari hanya aja bahkan kalau offline itu bisa heboh gitu nggak sih, kayak bisa tepuk tangan atau gimana. Kalau sekarang kan kayak nge-lag gitu kan, mau tepuk tangan bareng nanti nge-lag, mau baca tagline bareng nanti nge-lag. Jadi emang benar sih, benar-benar cobaan banget, maksudnya kayak tantangan banget. Cuman dari tantangan ini aku ambil positifnya aja, karena bener-bener kalau misalnya aku nggak jadi ketua pelaksana itu tuh mungkin aku nggak bisa dapat pelajaran-pelajaran hidup yang aku dapat gitu saat ini. Jadi apa ya, pokoknya banyak pelajaran yang bisa didapat dengan jadi ketua pelaksana di saat pandemi ini. Contohnya kayak menyelesaikan masalah-masalah yang kalau di offline nggak ada, atau pokoknya menyelesaikan berbagai permasalahan hidup itu. Dan mental kalian terlatih banget, pokoknya mental kita tuh ketua-ketua event nih jadi benar-benar terlatih banget sih. Ya udah sih, itu rasanya jadi ketua event. Kalau untuk tujuan kakak ngadain atlas itu apa kak? Benar, tujuan utama yang paling pertama sih ya ngejalanin proker lah ya. Karena kan kita semua pasti punya di proker tuh ada event itu, dan emang harus terlaksana kan. Karena sayang kalau misalnya dari tahun lalu udah terlaksana, masa tahun ini enggak gitu. Jadi harus, aku di mindset aku mau usahain apapun yang terjadi harus terlaksana, dan terlaksana jangan cuma terlaksana aja, harus terlaksana dengan sukses gitu. Dan juga kalau sesusah apapun, sesulit apapun melaksanakan event ini, pada akhirnya tuh pas event ini sukses, kalian ngeliat orang-orang senang dengan event kalian, terus ngeliat peserta lombanya pada senang dapat hadiah. Cuman hal-hal kecil kayak gitu aja tuh udah bener-bener bikin kita dapat kebahagiaan yang rasanya nggak bisa kita dapat di hal lain gitu loh. Jadi ya gitu sih. Wah, ternyata itu tujuan adanya diadain Atlas. Untuk kakak sendiri, apa sih harapan kakak buat Atlas untuk kedepannya nih? Harapannya untuk kedepannya semoga tentunya bisa lebih sukses dari yang sekarang-sekarang, bisa lebih banyak lagi pesertanya, webinarnya bisa undang yang terkenal, yang Najwa Shihab gitu ya, pokoknya yang terkenal dan bisa apa ya, panitianya bisa berkoordinasi dengan lebih baik lagi, ketuanya bisa lebih keren lagi. Pokoknya di harapan aku semoga di Atlas kedepannya semuanya bisa, yang pasti bisa lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Amin. Semoga harapan kakak bisa terwujud ya untuk event Atlas ke depannya. Untuk tahun ini yang jadi Gestara tuh siapa sih kak? Kan penonton Vlog belum tahu mungkin. Jadi untuk tahun ini pembicara kita itu Shirley Anavita. Beliau itu dulu aku pernah pertama kali ketemu beliau di seminar, kalau nggak salah ulang tahun Radio Dakta tahun 2019, kalau nggak salah waktu aku kelas 10, masih umuran kalian nih. Kalian udah kelas 11 ya. Pokoknya pas baru-baru itu, dan itu aku benar-benar terpukau banget sama seminarnya, sama cara beliau membawakan materi, cara beliau engage sama peserta webinar. Dan aku pengen peserta Atlas tuh bakal merasakan apa yang aku rasakan saat nonton webinar beliau pertama kali, kayak bener-bener amazed banget sih sama semuanya, materinya gitu-gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak,
Bagaimana cara sekolah mendukung event ini nih Kak? Sekolah sih benar-benar yang mendukung event ini dari berbagai macam cara. Contohnya kayak kalau misalnya aku minta apa, kan kita butuh nih ada namanya proposal ya. Jadi proposal itu harus ditandatangan guru, sekolah dan lain-lain. Dan itu sekolah bekerja sama gitu dengan kita, kayak menyetujui proposal kita, memberi feedback, terutama guru-guru pembimbing itu benar-benar membantu memberikan kita feedback dan memberitahu kalau kita mungkin salah jalur atau ada yang kurang atau gimana. Pokoknya pihak sekolah juga sangat berkontribusi sih, membantu kita, membimbing kita dalam pembuatan event ini. Ya udah Kak, segitu dulu pertanyaan dari kita. Makasih banyak buat waktunya. Sekarang kita lagi sama salah satu peserta Atlas nih. Langsung aja yuk kita tanya-tanya. Halo Kak, boleh kenalin diri, namanya siapa? Hai, nama aku Marsha Putri. Kalian bisa panggil aku Marsha. Hai Marsha, kamu dari sekolah mana nih? Aku dari SMA 8 Bekasi. Sama-sama anak Bekasi nih. Aku mau nanya nih Kak, alasan Kakak tertarik ikut Atlas tuh apa sih Kak? Aku ikut Atlas karena pingin cari pengalaman aja sih. Soalnya kan aku tahun depan udah kuliah. Jadi terus ada minat pingin masuk jurusan desain kan. Jadinya ya udah nyoba aja nih, mumpung lagi ada juga kan lombanya. Jadi ikutan deh. Oh alah, terus menurut kamu nih, Atlas itu event yang kayak gimana? Seru banget. Kan sekarang lagi pandemik ya, jadinya gak nyangka juga vibes lombanya tetap kerasa gitu loh, walaupun dari via online aja. Kalau semisal tahun depan ada Atlas lagi, terus Kakak mau ikut lagi nggak? Kayaknya sih bingung juga sih mau ikut apa enggak, soalnya tahun depan kan ya itu udah mau kuliah, jadi aku nggak tahu mau ikut lagi apa enggak. Kalau misalnya masih ada waktu, kalau punya waktu, aku bisa aja ikutan, tapi bisa aja enggak. Jadi masih ya lihat nanti aja lah. Oh gitu ya Kak. Iya. Udah, pertanyaan dari kita cukup segini aja Kak. Makasih banyak buat waktunya ya Kak. Makasih Kak. Makasih buat semuanya. See you. Iya, makasih. Sekarang kita lagi sama salah satu pemenang lomba Atlas nih. Nah, daripada penasaran, kemudian kita kenalan aja yuk sama kakaknya. Halo Kak, boleh perkenalkan diri, nama kakak siapa sama dari sekolah mana? Halo semuanya, perkenalkan Monica, perwakilan dari SMA Santia Surabaya. Hai Kak, selamat ya, kamu udah jadi pemenang di Atlas ini. Langsung tanya-tanya aja ya. Kak, aku mau nanya nih, gimana sih Kak rasanya bisa kepilih jadi pemenang lomba di Atlas tahun ini? Oke, makasih sebelumnya. Aku benar-benar nggak nyangka karena bisa jadi pemenang di Atlas 4 tahun 2021 ini. Kalau ditanya perasaannya gimana, tentunya aku seneng banget. Kenapa? Karena yang pasti pertama, kita tuh nggak ada rencana untuk ikut lomba ini kan namanya. Tapi tiba-tiba kayak nemu di Instagram gitu kan, dari sebuah platform gitu. Terus kemudian tertarik lah pertama. Terus habis gitu, akhirnya aku ngajak lah beberapa temenku, 2 orang. Nah, terus itu pertama kita tuh nggak yakin kan, gimana ya kira-kira nanti itu nggak yakin kalau bakal menang dan nggak expect sebenarnya. Terus habis itu pada akhirnya ya kita coba aja. Terus kemudian dari kita nyoba itu kita berusaha kan, gimana ya caranya biar bisa jadi pemenang lah, karena kita optimis ya kan. Terus kemudian pertamanya kan kayak kita tuh pasrah, kita capek banget sih, capek banget perasaannya, kayak karena kan tugas sekolah juga numpuk, kayak pembagian waktunya itu kadang-kadang kayak bingung kira-kira mana yang mau kita prioritaskan dulu gitu kan. Terus kemudian terus habis itu juga ada kayak presentasi tadi, itu perasaan kayak tegang banget, tegang sampai keringet dingin bener-bener semua. Terus habis itu rasanya tuh terbalas ketika
pengumuman pemenang tadi dan nyatain juara 1 itu bener-bener senang banget gitu. Wah, terus alasan kakak tertarik ikut Atlas ini apa sih? Ikut Atlas ini kenapa? Karena aku ngelihat ada potensi di teman-teman aku. Jadi ada teman aku namanya Sekar. Nah, Sekar itu dia tuh jago banget desain. Terus habis itu dari jago desain itu, dan aku kebetulan nemu mini magazine ini kan. Terus akhirnya aku ajak dia buat join. Sekar join yuk gitu. Mumpung kamu bisa desain, ayolah kita kembangin kemampuan kita bareng-bareng kan. Terus habis itu akhirnya dia mau lah. Tapi sebenarnya kayak dia tuh antara bingung gitu, ikut nggak ya? Karena sebelumnya kita sama sekali nggak pernah ikutan kayak lomba bikin majalah gitu kan. Terus pada akhirnya aku kayak optimis, udah nggak apa-apa kita coba dulu gitu. Kayak bekal, yang penting berani gitu kan. Terus habis itu akhirnya udahlah kita ngajak salah satu teman kita cowok namanya Davin. Nah, si Davin ini jago banget di bidang cari materi. Nah, beberapa materi di rubrik kelompok kami itu kan ada 12 rubrik ya. Nah, beberapa sebagian besar itu dibantu sama si Davin ini karena menurut aku dia jago banget bagian nyari materinya. Terus nanti bagian ngatur kata-katanya, kalimat, dan bagaimana cara bikin majalah itu jadi sebagus mungkin itu ya aku terus dibantu sama dia juga. Karena aku melihat ada potensi di teman-temanku itu, jadinya aku kayak optimis buat ikut, buat ngembangin diri, terus untuk cari-cari pengalaman gitu sih. Keren. Berarti kelompoknya saling melengkapi ya, Kak? Benar. Iya. Menurut Kakak, event Atlas tahun ini tuh gimana sih, Kak? Menurut aku event Atlas tahun ini benar-benar seru. Terus apalagi tadi ada webinarnya juga. Webinarnya tuh keren karena pembawaannya Kak Shirley tadi benar-benar bikin aku speechless karena dia selain cantik, terus public speaking-nya keren. Terus habis itu dari dia belajar banyak hal sih. Itu nambah wawasan aku banget dan habis gitu benar-benar seru dan harapannya semoga untuk Atlas tahun depan, Atlas 5 ya. Nah itu semoga lebih menarik lah daripada ini. Wah, kalau tahun depan nih ada Atlas lagi yang kelima, kakak mau ikut lagi nggak nih? Gimana ya, kalau dibilang mau ikut lagi sih mau ikut lagi. Tapi karena aku sekarang udah kelas 12, ya kan tahun depan udah jadi mahasiswa nih, jadi pasti lebih kayaknya nggak bisa ya karena kan mini magazine itu kalau nggak salah yang ikut itu pesertanya anak-anak SMA kan dan aku kan udah jadi mahasiswa jadi nggak mungkin dong gitu. Oh iya, udah segini dulu. Pertanyaan dari kita segini aja dulu, Kak. Ternyata nggak terasa kita udah ngobrol lumayan banyak. Walaupun diadain secara online kayak gini, ternyata tetap seru ya event Atlas tahun ini. Ya. Iya, bener banget. Makasih banget, Kak, udah nemenin kita di Ebo Vlog kali ini. Nah, segini dulu ya untuk kali ini. Sampai ketemu di Ebo Vlog selanjutnya. Stay tune terus di 181 in the channel Brings the Color Just Sassy. Dadah!